Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Barakah Al-Mubarakah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam ini kita bisa hadir kembali duduk di majelis ilmu dalam rangka kita mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran yang dipaparkan dalam tafsir Al-Munir yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Kita akan lanjutkan pengajian tafsir kita. Kita masuk pada ayat yang ke 250 ya, 250. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Kita baca ayat yang ke-250. Walamma barazu, dan ketika mereka barazu ai zohara, muncul ya. Ketika mereka maju melawan Jalut ya. Ai zohara Talutu wa man ma'ahu minal mu'minina wasafu, yakni ketika Talut dan orang-orang yang ikut bersamanya dari kalangan orang-orang yang beriman maju muncul, dan mereka membuat barisan lijaluta ya, dan mereka maju untuk melawan Jalut. Jalut ini siapa? Jalut adalah ismu malikin min mulukil kan'aniyin bisyam. Jalut adalah nama seorang raja dari raja-raja kaum Kan'an. Kaum Kan'an bisyam, yang mereka tinggal di negeri Syam. Jadi salah satu nama rajanya adalah Jalut. Dari bangsa apa? Dari bangsa Kan'an. Yang tinggal di mana? Tinggalnya di negeri Syam. Sekarang Syam terpecah kepada beberapa negara. Pertama Palestina, kedua Jordan, ketiga Lubnan, yang keempat Suriah. Ya, ini 4 negara yang dulunya mereka tergabung atau disebut dengan Syam ya. Kemudian di bawahnya Syam itu namanya Hijaz. Hijaz, kalau yang kita kenal sekarang disebut Saudi Arabia, dulunya namanya Hijaz. Belum ada Kuwait, belum ada Bahrain, belum ada Uni Emirat. Di bawahnya lagi, paling bawah, nama yang sejak dulu sudah ada adalah Yaman ya, Yaman. Jadi Hijaz ada di tengah, Syam di atas, Yaman di bawah. Syam dengan Yaman adalah 2 tempat, 2 daerah yang didoakan secara khusus oleh Nabi. Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkahilah Syam dan juga Yaman. Ada sahabat yang minta didoakan, ya Rasulullah, doakan dong Najd. Najd itu di mana? Najd sekarang di Riyadh. ibu kotanya Saudi. Nabi bilang enggak.
Saya nggak mau doain itu karena fitnah akhir zaman akan muncul dari situ. Ya, fitnah akhir zaman akan muncul dari Najd. Sekarang sudah nampak fitnah akhir zaman. Kalau dulu kita nggak pernah lihat tempat-tempat maksiat di Saudi, sekarang dibolehkan. Bahkan turis asing itu sudah boleh masuk ke sana. Jadi yang aman yang didoakan Nabi dua tempat, Syam dengan Yaman. Baik jamaah yang dirahmati Allah, nah itu sekilas tambahan. Jadi bumi Syam ya, itu ada penduduk aslinya. Penduduk aslinya disebut orang-orang Kan'an. Mereka adalah suku bangsa yang punya kelebihan. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah mereka ini punya badan, postur tubuh yang besar dan kekar. Jadi kalau kita bilang badannya ini sterek lah, besar-besar. Bani Israel itu takut sebetulnya ketemu dengan bangsa ini, kan dari segi postur sudah kalah. Ya, rajanya, di antara rajanya disebut dengan Jalut, badannya paling besar di antara yang lain. Kalau dalam bahasa Inggris dipanggil dengan Goliath, ya, nah, itu kisahnya. Kemudian wajunuduhu, ketika pasukannya Talut sudah berhadapan, berjumpa dengan Jalut dan tentaranya, qalu, mereka berkata, jami'an mutadarri'ina ilallahi ta'ala musta'inina bihi ta'ala. Semuanya, yakni kalangan orang-orang yang beriman yang ikut bersama pasukannya pasukannya Talut, semua mereka berdoa dengan keadaan tadarru'. Apa tadarru'? Merendahkan diri kepada Allah. Musta'inina bihi ta'ala, mereka meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Apa yang mereka ucapkan? Mereka mengucapkan satu doa, Rabbana afrigh alaina sabran. Wahai Tuhan kami, afrigh. Afrigh itu artinya penuhkan, ya, bukan kasih, tapi yang mereka minta, ya Allah penuhin, limpahkanlah kepada kami, apa itu? Sabran, kesabaran. Ala musyahadatil makhawifi wal umuril hailah, dalam menghadapi perkara yang menakutkan dan perkara-perkara yang buat ngeri. Ya, yang pertama yang diminta itu, Rabbana afrigh alaina sabran. Ini jadi pengajaran penting buat kita jamaah. Doa ini diabadikan Allah dalam Quran biar kita ambil pelajaran. Ketika kita menghadapi ujian hidup, jangan minta dulu selesai masalah, tapi mintalah dulu hati yang tabah. Ada satu pepatah, jangan minta hidup yang mudah, tapi mintalah hati yang tabah. Karena masalah itu kalau datang nggak bisa kita lari daripadanya, kita harus hadapi. Cara menghadapi masalah adalah kita mesti punya stok sabar yang banyak. Maka dari itu, minta pertama kali, sebelum urusan kita selesai, urusan kita mudah, pertolongan daripada Allah, minta hati yang penuh dengan kesabaran. Tuh. Nah, inilah yang dipanjatkan tentaranya Talut kepada Allah. Wasabbit aqdamana. Nah, baru kemudian setelah itu, wasabbit aqdamana, dan tetapkanlah, kokohkanlah
aqdamana, kaki-kaki kami, langkah kami, fi madahidil qital, dalam medan perang ini, bikamalil quwwati indal maqari'ati wa adamit tazalzuli waqtal muqawamah, dengan kekuatan yang sempurna ketika peperangan dan tidak gentar, tidak goyah ketika terjadi peperangan itu. Nah, ini yang kedua, sabbit aqdamana, tetapkan hati, tetapkan langkah kaki. Kemudian yang terakhir baru dia minta wansurna alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami alal qaumil kafirin, atas kaum yang kafir, biqahrihim wa hazmihim, dengan memaksa mereka dan menghancurkan mereka. Ya. Nah, jadi sebelum kita minta pertolongan, minta dulu perkara-perkara yang bisa membuat kita ini tegar dalam menghadapi ujian hidup. Ya. Setiap kita pasti ada masalah, setiap kita pasti ada trouble dalam hidup kita, maka minta dulu sabar. Ya. Minta dulu sabar. Ini yang jarang sekali kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kisah yang lain dalam Quran, ada kisah tentang Fir'aun ketika dia didatangi oleh Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, dia doa sama Allah. Waktu itu dia takut juga. Jadi memang kalau yang disebut manusia, pasti mereka akan punya rasa takut kepada siapa saja, manusiawi, termasuk Nabi Musa. Ketika disuruh Allah untuk ketemu sama Fir'aun, Nabi Musa rada-rada takut, Pak. Rada-rada takut. Kenapa? Fir'aun ini ganas, diktator. Kemudian dia minta, yang doanya kita selalu baca tuh, apa? Rabbishrahli sadri. Ya Allah, Tuhan kami, lapangkan dadaku. Nah, dada yang lapang inilah tempatnya sabar. Ya, kalau dada enggak lapang, sabar enggak bisa masuk. Ya, itu minta dulu hati yang lapang, hati yang tabah, hati yang sabar. Begitu ya. Nah, kalau orang sudah punya hati yang sabar, nanti masalah itu akan hilang sendiri. Apalagi kalau orang tersebut orang yang semakin dekat kepada Allah ketika diuji oleh Allah. Jadi kuncinya, kalau kita diuji oleh Allah, pertama sabar, yang kedua tingkatin takwa kita. Ini pengajaran daripada ayat ini ya. Sabar, tingkatin takwa kita. Nanti lama-lama tuh masalah hilang sendiri, Pak. Allah yang selesain. Karena Allah sebut dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Diulang lagi, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Apakah pengulangan itu tidak ada makna? Enggak. Pengulangan dari ayat tersebut ada makna yang besar. Perkataan al-usru yang artinya susah itu ada alif lam ma'rifat. Sedangkan perkataan yusrun yang artinya mudah itu tidak ada alif lamnya, yakni nakiroh. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yusronya nakiroh, usrinya alif lam ma'rifat ada di depannya. Dalam kaedah ilmu nahu, kalau ada dua perkataan yang diulang dan ada alif lamnya, yakni alif lam ma'rifat, berarti perkataan yang sebelum dan sesudahnya adalah sama, dia juga. Tapi kalau ada dua perkataan yang diulang dan tidak ada alif lamnya,
berarti yang pertama dan yang setelahnya itu dua hal yang berbeda. Maknanya apa? Maknanya kesulitan yang disebut pada ayat yang pertama dan kesulitan yang disebut pada ayat yang berikutnya kesulitan yang sama. Tapi kemudahan yang Allah sebutkan dalam ayat pertama dan yang kedua itu dua kemudahan yang berbeda. Artinya apa? Kesimpulannya apa? Dalam satu kesulitan ada dua kemudahan. Jadi kita harus optimis bahwa dalam menghadapi masalah solusinya lebih banyak daripada masalah yang sedang kita hadapi. Ya. Jadi kuncinya apa? Sabar. Yang kedua adalah tingkatkan takwa kita kepada Allah. Nanti akan selesai sendiri tuh masalahnya. Tambahin sama doa, ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah. Jadi dari ayat yang ke-250 ini kita sudah melihat bagaimana pasukan yang dibawa oleh Jalut, mereka sudah berhadapan dengan musuh yang sebetulnya mereka takuti, tapi mereka senantiasa berharap bantuan Allah. Maka ayat yang berikutnya menceritakan kisah lanjutannya. Fahazamuhum biiznillah. Ya, ada huruf ataf antara ayat, yaitu dengan huruf ataf fa. Kalau fa yang nyambungin antara dua ayat itu berarti jarak antara doa itu dengan kemenangan yang diperoleh enggak lama. Jadi perangnya enggak lama. Perang dengan waktu kemenangan yang diperoleh itu enggak terlalu lama. Fahazamuhum biiznillah, maka mereka bisa mengalahkannya, yakni mereka ini Jalut dan tentaranya bisa mengalahkan Tolut dan tentaranya juga biiznillah, ya, dengan izin Allah. Ya, semuanya atas izin daripada Allah. Ay kassaruhum binasratillahi ijabatan lidu'aihim, yakni pasukannya Talut ini berhasil menghancurkan, memporak-porandakan. Kassaru itu kan artinya mematahkan, ya, memporak-porandakan pasukannya Jalut dengan pertolongan daripada Allah, ijabatan lidu'aihim, sebagai bentuk pengkabulan doa mereka. Jadi ingat, yang bikin mereka ini menang bukan karena siapa-siapa, bukan karena Jalut, bukan karena siapa-siapa, tapi karena pertolongan dari Allah. Makanya saya katakan di atas tadi, kalau kita mau selalu ditolong oleh Allah, jadilah orang yang takwanya semakin meningkat ketika kita dalam menghadapi masalah. Nanti Allah yang turun tangan beresin masalah kita, Pak. Ya, begitu. Kemudian wa qatala Dawudu Jaluta, dan Daud yang berhasil membunuh Jalut. Ternyata yang membunuh Jalut itu bukan Tolut, tapi siapa? Tapi Daud. Nah, coba lihat, rajanya siapa? Rajanya Tolut. Ternyata yang bunuh Jalut ini orang yang gak pernah dianggap sebelumnya. Ya, nanti ada kisahnya nih, kita baca nanti. Jadi dia nggak pernah diperkirakan sebelumnya, tiba-tiba muncul begitu, dan dia jadi apa namanya, kalau pemain dalam pertandingan bola itu man of the match-nya dia tuh, ya. Siapa? Daud
alaihi salam. Itu waktu dia belum jadi nabi, jadi orang biasa. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas berkata, inna Dawuda alaihi salam kana ra'iyan walahu sab'atu ikhwatin ma'a Talut. Daud ini, dia ini adalah sebetulnya pekerjaannya sebagai pengembala kambing, dan dia memiliki 7 orang saudara, yang saudara-saudaranya ini dia ikut dalam pasukannya Jalut. Jadi yang ikut dalam pasukan siapa? Saudara-saudaranya dia, Daud enggak. Falamma abta'a khabaru ikhwatihi ala abihim ayyisan, ketika kabar tentang saudaranya ini lambat sampai didengar oleh bapaknya mereka, jadi bapaknya ini khawatir, sedih dia nih. Kenapa? Karena nggak ada kabar. Kemana saudara-saudara kamu? Kok nggak pulang-pulang? Nggak ada kabar. Yang nyisa cuman siapa? Daud. Waktu itu dia lagi gembala kambing, begitu. Kemudian arsala ibnahu Daud ilaihim liyatihi bi khabarihim. Kemudian ayahnya ini mengutus anaknya yang sisa nih, yang namanya Daud, untuk mencari saudara-saudaranya dan menyampaikan kabar mereka. Fa'atahum, kemudian Daud ini mendatangi mereka tuh, dicari ketemu. Wahum fil masaf wa badara Jalut al-Jabbar wa huwa min qaumi Adin ilal Baraz. Kemudian Daud ini mendatangi saudara-saudaranya, dan ternyata saudara-saudaranya Daud sudah berada di barisannya Talut. Udah berbaris, Pak, udah siap menghadapi siapa? Jalut. Kemudian Jalut yang perkasa ini, dia maju ke depan, ya, muncul dia. Yang Jalut ini berasal daripada kaum Ad, ya, nenek moyangnya daripada kaum Ad. Kaum Ad kan kaum yang luar biasa tuh, fisiknya luar biasa, posturnya luar biasa besar. Jadi kehebatan kaum Ad ini adalah mereka bisa bikin bangunan-bangunan yang tinggi, yang tiangnya tinggi-tinggi, Pak. Itu waktu belum ada crane sekarang, ya, seperti sekarang. Kita nggak bisa bayangin tuh bagaimana hebatnya mereka. Gunung-gunung yang tinggi itu yang terbuat dari batu-batu dan besi-besi, ya, itu diubah jadi bangunan-bangunan yang tinggi, yang tiangnya menjulang. Oh, itu udah dibuat sama mereka tuh. Itu kaum Ad. Ini nenek moyangnya siapa nih? Jalut. Nah, waktu itu udah berhadapan-hadapan nih Jalut dengan Talut dan pasukannya. Saudara-saudaranya Daud sudah ada dalam pasukan tersebut. Muncul nih si Jalut, maju ke depan. Falam yakhruj ilaihi ahadun. Ketika Jalut maju, pasukannya si Talut nggak ada yang berani maju, Pak. Dia badannya keker, disebutan di sini Al-Jabbar, badannya perkasa, maju. Kan waktu itu perangnya kan apa namanya, perang tanding, ya, perang tanding. Jadi man to man, ya, 1 lawan 1 atau one by one. Jadi ketika dia udah maju, ini nggak ada yang mau maju nih, Bani Israel ciut juga kali. Kemudian faqala, dia berkata, ya Bani Israel. Si Jalut ini dia ngomong, wahai Bani Israel, lau kuntum ala haqqin laba razuni ba'dukum. Kalau seandainya kalian benar, kalian pasti bisa menghadapi saya. Maju, begitu kalau kata kita nih. Ayo maju kemari kalau kalian benar, begitu. Faqala Dawudu li ikhwatihi. Daud yang waktu itu ada di situ, dia bicara sama saudara-saudaranya. Amma fikum man yakhruju ila hadzal aqlaf. Siapa di antara kalian yang berani menghadapi orang yang belum disunat ini?
Dikatain begitu sama Daud. Ngomong pakai bahasa Betawi gini kali ya. Ente nggak ada yang berani nih lawan orang ini nih, laki-laki yang belum disunat. Gitu nah. Ya. Ditantang nih saudara-saudaranya, ada yang berani nggak? Gitu kalau pakai bahasa kita kali ya. Fasakatu. Ini saudara-saudaranya pada diam. Ditanyain begitu pada diam, takut juga kali. Kemudian apa yang terjadi? Fazahaba ila nahiyati minas saffi laisa fiha ikhwatihi. Daud dia pergi ke barisan yang lain, ya, bahagian yang lain daripada saf itu yang enggak ada saudaranya. Famarra bihi Talut wa huwa yahrudun nas. Kemudian Daud ini dia melewati Talut. Talut dia lagi memberikan motivasi kepada pasukannya gitu. Jadi waktu itu Talut ngasih motivasi, ayo maju gitu ya, kalau kita bilang mah, ayo maju lawan dia. Lewat nih Daud di depan siapa? Di depan Talut begitu. Faqala lahu Daud kemudian berkata kepadanya, ma tasna'uni biman yaqtulu hadzal aqlaf. Apa yang akan kamu perbuat terhadap orang yang bisa membunuh laki-laki yang belum disunat ini? Gitu. Kira-kira dapat apa nih? Gitu, nantang ini Daud. Kira-kira dapat apa kalau bisa bunuh ini orang? Nanya kepada siapa? Kepada Talut. Faqala Talut ini berkata, ankahahu ibnati. Aku akan nikahkan dia dengan anak perempuan saya. Wa utihi nisfa mulki, dan aku akan berikan kepada dia separuh kerajaan saya. Itu rewardnya, itu balasannya. Faqala Daud kemudian berkata, fa ana kharijun ilaihi. Saya yang ngadepin dia, saya yang maju. Begitu ya, ketika dia sudah tahu balasannya apa, maju nih Daud, saya yang akan maju nemuin dia, ngadepin dia. Wa kana adatuhu an yuqatila bil maqla izzab wal asad. Dan di antara kebiasaannya Daud, dia ini kalau ingin berperang, berburu, dia akan menggunakan ketapel yang biasa dia gunakan untuk membunuh dhi'b atau apa itu, serigala, wal asad, dan juga singa. Jadi kalau dia berhadapan sama binatang-binatang buas ini, Daud memakai senjata berupa ketapel. Jadi Daud ini dia sudah punya mental yang terlatih, mental menghadapi sesuatu yang biasanya bikin orang takut. Apa itu? Serigala, singa. Bagi Daud udah biasa tuh dikalahin sama dia. Pakai apa? Pakai ketapel. Tahu ketapel, Pak? Ketapel apa nama bahasa Betawi? Selepetan. Selepetan lagi naik daun tuh. Selepet.com gitu ya. Selepetnomik gitu ya. Tapi ketapelnya Daud bukan yang model begini, Pak. Kan ada yang ketapel yang cabang 2 gini kan ya. Ya yang kita gituin tuh. Bukan yang kayak begitu. Jadi ketapelnya yang di begini ini. Ada batunya, jadi dilempar. Boom gitu. Kalau begini pun nggak sakit. Kalau yang dilempar begitu, daya daya hancurnya lebih besar. Jadi ketapelnya kayak begitu, ya. Baik. Jadi dia ini biasa menggunakan ketapel untuk membunuh serigala dan juga singa di tempat biasa dia gembala. Ya, kalau ada singa, kalau ada serigala itu langsung dibunuh pakai itu. Itu memang sudah menjadi kepakarannya dia. Wa kana Talutu arifan bijaladatihi. Talut dia sudah kenal nih tentang
kehebatan keahlian si Daud dalam hal menggunakan ketapel. Udah tahu. Falamma hamma Dawudu bi an yakhruja ila Jalut. Ketika Daud ingin berjumpa, menemui si Jalut, Daud ingin berjumpa dengan Jalut ini, marra bi thalathati ahjarin. Ketika dia mau maju menghadap melawan si Jalut, dia lewat di hadapan batu yang jumlahnya 3. Dia lewat di situ, ada batu 3 biji. Fakulna, ini nih ajaib nih. Batunya ngomong, Pak. Batunya ngomong. Apa yang dikatakan? Ya Daud khudna. Ya Daud khudna ma'aka. Wahai Daud, ambil kami bersama kamu. Pungut gitu katanya. Ngomong nih batu. Fafina mitatu Jalut. Pada kami ada kematiannya Jalut. Begitu. Bisa ngomong batu. Percaya nggak tuh? Hah? Percaya nggak? Jangan pakai akal, Pak. Kalau pakai akal mentok akal kita. Cuman segitu-gitunya akal kita. Batu bisa ngomong. Karena memang ada ayatnya kan. Semua yang ada di bumi ini semuanya bertasbih. Tapi kita nggak paham bagaimana bentuk tasbihnya. Jadi makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi ini semuanya ngomong, Pak, bisa ngomong. Tapi kita nggak bisa dengar. Ini diantara mukjizat ya yang Allah berikan kepada Daud. Nabi Muhammad juga memiliki mukjizat seperti itu. Ada batu yang Nabi pernah lewat di hadapannya waktu di Mekah. Fasallama alaih. Batu ini ucap salam kepada Rasulullah. Itu waktu Nabi belum hijrah ke Madinah, ada batu yang mengucap salam kepada Rasulullah. Sewaktu Nabi datang ke Mekah lagi setelah menguasai kota Mekah dalam Fathu Mekah, Nabi masih ingat nih batu nih yang dulu ngucap salam sama saya gitu. Jadi sangat mungkin ya kalau seandainya ada batu yang menurut kita nggak bisa ngomong tapi mereka bisa ngomong. Makhluk Allah juga tuh batu ya, makhluk Allah juga. Makanya di antara bentuk rahmat Allah di antara bentuk rahmat Nabi kepada makhluk-makhluknya Allah itu, Nabi memberikan nama kepada semua barang-barang pribadinya. Pedangnya dikasih nama, yang terkenal kan namanya Zulfaqar di antaranya. Ada ontaknya dikasih nama, di antaranya namanya Al-Qaswa. Kemudian bagelnya ataupun keldainya dikasih nama, namanya Duldul. Tempat minumnya Nabi ya itu juga dikasih nama. Padahal kan benda mati, Pak. Ya, tapi itulah bentuk kasih sayang seorang nabi kepada seluruh alam semesta ini. Karena Nabi adalah rahmatan lil alamin. Makanya kita kalau lagi berantem sama bini kita, sama laki kita, jangan pakai banting-bantingin barang. Ya. Itu enggak rahmat namanya. Enggak rahmat sama makhluk Allah. Begitu. Makanya dalam peperangan Nabi sangat membenci, melarang kalau lagi perang jangan potong-potongin pohonan gitu kan. Ya, jangan potong-potongin dahan pohon begitu. Kenapa? Karena mereka makhluk Allah. Baik, kita teruskan. Jadi batu-batu yang dilewati oleh Daud ini yang 3 biji tadi, dia ngomong, "Khudna ma'ak." Ambil kami. Fafina maitatu Jalut. Di
pada kami ada kematiannya Jalut. Falamma kharaja ila Jalut al-kafiri, ketika dia keluar menjumpai Jalut, ramahu fa asabahu fi sadrihi, kemudian dilempar oleh Daud batu-batu tersebut, fa asabahu fi sadrihi, satu lemparan saja kena kepada dadanya. Wa nafadzal hajaru fihi, kemudian nembus Pak, batunya itu nembus ke dadanya siapa? Ke dadanya Jalut. Jadi daya tembusnya itu seperti pelor, seperti peluru tajam. Batu kan ini ya, tumpul ya. Tapi ketika yang lempar adalah Daud, dan di situ juga ada kematian yang Allah sudah tentukan, bahwa dengan satu batu saja bisa mati itu Jalut ya. Maka betul-betul terjadi itu, dilempar batunya nembus dadanya, nembus. Kemudian wa qatala ba'dahu 30 rajulan. Setelah Jalut ini tewas, Daud bisa membunuh 30 orang yang setelahnya itu daripada pasukannya Jalut. Fahazamallahu ta'ala junuda Jaluta, kemudian Allah menghancurkan bala tentara Jalut. Wa kharra Jalutu qatilan, Jalut ini tersungkur mati. Fa akhadhahu Daud yajurruhu hatta alqahu baina yaday Talut. Daud bawa ini si siapa namanya? Jalut, diseret Pak, badannya kan gede itu, diseret sama Daud, diseret, dibawa, kemudian ditaruh di depan Jalut, di depan siapa? Talut. Nih, udah mati orangnya gitu. Fafariha Banu Israel, Bani Israel semuanya girang. Wansarafu ilal baladi salimina ghanimin, kemudian mereka kembali ke negeri mereka dalam keadaan selamat, ghanimin, mendapatkan ghanimah ya. Faja'a Dawudu ila Talut, kemudian Daud datang kepada Talut. Waqala, dia berkata, anjizni ma wa'adtani, tunaikan apa yang kamu sudah janjikan kepada saya. Apa janjinya? Kalau bisa bunuh Jalut, saya kawinin sama anak saya kasih kerajaan saya separuh, kan gitu ya. Fazawwajahu ibnatahu, kemudian Talut menikahkan Daud dengan anak perempuannya. Wa a'tahu nisfal mulki, dan dia memberikan separuh kerajaannya kepada Daud. Kama wa'adahu, sebagaimana yang telah dia janjikan. Famakatha ma'ahu kadzalika arba'ina sanah famata Talut, kemudian Daud hidup bersamanya dalam keadaan yang demikian, artinya menjadi raja sebahagian daripada Bani Israel selama berapa? Arba'ina sanatan, 40 tahun. Famata Talut, kemudian setelah itu meninggallah Talut ya. Sampai sini dulu, kita sambung lagi kisahnya, masih panjang. To be continue. Ya, kita sambung lagi kisah tentang Daud ini insyaallah minggu depan. Jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallah maliki yaumiddin, iyyaka nasta'in wa siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa 'aliha wa niftah alaina wa 'ala auladina wa talamizina futuhal 'arifin faqihna wa iyyahum fid din warzuqna kamalal ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.